kesehatan dan karunia yang sangat banyak sehingga kita bisa menghadiri webinar pada sesi kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita presenter yang sangat handal di bidangnya, yaitu Pak Nur Rohmat, SPD GR MPD, dan Bu Hajah Lia Rohmasari STMkom sebagai moderator kita kali ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Selamat datang juga, terima kasih juga kepada peserta yang lain yang sudah datang di acara ini. Untuk selengkapnya kita serahkan saja kepada Ibu moderator kita, Bu Hajah Lia. Mangga, dipersilahkan. Dengaran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hajia dan Pak Ahmad Supardi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan satu tema pada hari ini, yaitu tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Mohon izin untuk mempresentasikan. Sudah tampak belum Bapak Ibu layarnya? Belum. Ada layar Bapak. Belum tampak ya? Belum. Sabar Pak Omar. Masih muter-muter. Kelihatannya Bapak Ibu? Apakah sudah tampak Bapak Ibu layarnya? Oh, sudah ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tema kita hari ini adalah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk membangun sebuah sekolah yang berkemajuan tidak hanya membutuhkan struktur manajemen sekolah yang kokoh, melainkan juga perlu adanya dukungan dari secara kultural dari warga sekolah. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk membahas tentang urgensi dari budaya positif di sekolah. Nah, sebelum itu barangkali coba kita telah lebih dahulu tentang apa itu budaya.
Nah, berdasarkan bahasa Sanskerta, bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta itu budaya, yang berarti akal dan budi. Nah, kalau dari bahasa Latin itu disebut dengan kolere, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kultur. Nah, berdasarkan pengertian yang saya dapatkan dari makalah Widarto, bahwa budaya dapat diartikan sebagai pola perilaku normatif yang merupakan hasil olah pikir, olah rasa, dan cara bertindak. Nah, ada satu ilmuwan yang cukup berjasa yang mengkaji lebih dalam mengenai budaya dari Amerika Serikat, yaitu Clifford Geertz. Beliau mengemukakan bahwa yang namanya kultur atau budaya itu adalah pola pemahaman terhadap fenomena sosial yang terekspresikan. Nah, lalu apa itu budaya sekolah? Nah, budaya sekolah di sini diartikan sebagai suatu pola asumsi dasar atau nilai-nilai keyakinan yang dipegang bersama oleh warga sekolah dalam upaya bagaimana seharusnya mereka memahami, berpikir, dan bertindak dalam menghadapi situasi yang ada di sekolah. Nah, unsur-unsur budaya sekolah bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah artifak. Artifak ini dapat berupa tampilan fisik maupun tampilan perilaku yang dapat diamati dari suatu sekolah. Kemudian artifak ini adalah lapisan paling luar. Ketika kita masuk ke dalam suatu sekolah, maka yang dapat kita lihat adalah tampilan fisik dan tampilan perilaku yang dilakukan oleh warga sekolah tersebut. Tampilan fisik itu bisa berupa gedung sekolah, bisa berupa lapangan sekolah, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Begitu pula dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Itu tampilan fisik. Kemudian perilaku. Tampilan perilaku bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekolah tersebut. Baik kebiasaan ketika melaksanakan upacara bendera, kebiasaan ketika melakukan kegiatan belajar dan mengajar, kebiasaan ketika mempraktikkan perilaku yang dianggap positif di dalam sekolah tersebut. Kemudian lapisan yang lebih dalam lagi dari artifak adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini, keyakinan, nilai, dan asumsi ini tidak tampak, hanya terekspresikan dalam bentuk perilaku. Artinya kita bisa melihat keyakinan, nilai, dan asumsi dari warga sekolah tersebut dapat dilihat dari perilaku keseharian mereka ketika menghadapi situasi yang terjadi di sekolah. Nah, berikutnya adalah mengenai kategori budaya sekolah. Ternyata kategori budaya sekolah ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah budaya negatif, yang kedua adalah budaya yang dianggap netral, dan yang ketiga adalah budaya positif. Budaya negatif ini adalah kebiasaan-kebiasaan sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang ada pada warga sekolah yang bisa membahayakan kemajuan sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, budaya yang dianggap netral, artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah tapi tidak mempengaruhi sama sekali terhadap kemajuan sekolah. Dan yang ketiga adalah budaya positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah, baik itu guru, siswa maupun kepala sekolah yang berpengaruh terhadap kemajuan sekolah. Nah, berikutnya adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi budaya sekolah. Saya ambil dari Guthrie dan Schuurman yang menyatakan bahwa ada setidaknya ada 4 hal yang mempengaruhi budaya sekolah. Yang pertama adalah harapan. Harapan ini adalah keinginan bersama yang ada pada warga sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah maupun stakeholder yang lain, seperti orang tua siswa dan sebagainya. Nah, harapan ini akan berpengaruh terhadap budaya sekolah ketika sampai sejauh mana harapan tersebut bisa diwujudkan. Misal ketika kita berharap, baik itu guru, siswa, dan orang tua siswa berharap bahwa sekolah itu menjadi sekolahnya para juara misalkan. Nah, maka harapan ini akan mendorong warga sekolah untuk mewujudkan menjadi aksi nyata. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau sektor manajerial ini juga berpengaruh terhadap budaya di satu sekolah. Jadi, yang ketiga adalah terkait dengan regulasi atau kebijakan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah hambatan sumber daya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya fisik yang lain seperti halnya sarana dan prasarana dan sebagainya. iya. Oke, berikutnya adalah kalau kita lihat dari pendekatan input, proses, dan output, kita lihat posisi budaya sekolah ada di mana. Nah, ketika mulai ada penerimaan siswa baru, siswa masuk ke sekolah tersebut, nah di situ kemudian menjadi siswa, di sana akan dihadapkan pada satu kurikulum, kemudian guru dan tenaga pendidikan dan sarana dan prasarana. Nah, selain manajemen sekolah, sekali lagi, di sini ada faktor yang sangat berpengaruh, yaitu budaya sekolah. Yang kemudian budaya sekolah ini dan manajemen sekolah ini, ya satu sama lain. Kalau manajemen ini secara struktural, kalau budaya sekolah secara kultural. Ini keduanya saling mempengaruhi untuk memproses peserta didik atau siswa sehingga menjadi lulusan yang diinginkan. Nah, lalu yang terakhir, lalu bagaimana kita mengembangkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah memotret budaya sekolah saat ini. Kita harus mengetahui keunggulan-keunggulan lokal apa yang ada di sekolah tersebut yang kemudian bisa dilihat sisi kelebihan dan keunggulannya yang kemudian terus dikembangkan. Nah, yang kedua adalah menganalisis kelebihan dan hambatannya, dan yang ketiga membuat rencana tindakan, yang keempat melakukan tindakan, dan yang kelima adalah memantau dan mengevaluasi hasil. Untuk merubah suatu budaya memang sangat sulit sekali. Ini dibutuhkan satu kerja bersama. Seperti halnya pepatah mengatakan bahwa mengubah gunung itu lebih mudah ketimbang mengubah karakter atau budaya seseorang. Nah, apalagi ini mengubah budaya suatu komunitas, pasti akan mengalami hambatan dan kesulitan. Ada satu pendekatan yang namanya inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen dalam pengelolaan perubahan secara positif. Jadi yang yang disasar adalah sisi keunggulan dan kelebihan yang kemudian dikembangkan. Sisi kelebihan dan keunggulan dari suatu individu maupun komunitas yang ada pada di sekolah tersebut. Oke,
barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan elaborasi bersama dalam satu diskusi atau tanya jawab tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Boleh bertanya, Kak Haji? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nurrahman, tadi paparannya luar biasa, bagus sekali. Ya, tentang budaya positif di sekolah. Nah, mohon penjelasannya. Sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, kita sendiri untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu mungkin agak-agak repot ya dengan kondisi sekarang gitu kan, karena apalagi saya di SMK Kepetakan itu kan daerahnya daerah pesisir, pokoknya daerah masih anak itu masih tingkat kesadaran untuk sekolah pun masih belum bagus, terlebih sekarang dengan pandemi sehingga mereka itu ikut pembelajaran daring pun tidak maksimal ya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut dengan kondisi pandemi seperti ini gitu kan. Dalam KBM seperti hari-hari biasa pun sebelum pandemi di sini masih agak kesulitan untuk mereka mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Yang penting standar kita itu sementara masih yang penting mereka hadir gitu kan. Mengikuti pembelajaran itu nomor sekian gitu kan ya. Bagaimana dengan kondisi ini agar budaya positif sekolah itu bisa terwujud. Mungkin itu, terima kasih Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas atensinya Ibu Esa Sukaidah. Terkait dengan masa pandemik saat ini, memang hampir semua sekolah itu mengalami kesulitan untuk mempraktikkan secara ideal, sebagaimana halnya kalau kita bertatap muka secara langsung. Nah, terkait dengan budaya sekolah ini, itu kan budaya sekolah itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah budaya luar sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah budaya internal sekolah sendiri. Nah, internal sekolah itu bisa aja diantaranya adalah budaya pembelajaran di kelas atau mungkin pembelajaran lewat daring kalau situasi saat ini. Nah, ada salah satu alternatif yang bisa kita upayakan untuk memulai perubahan secara positif di masa pandemik ini, yaitu dengan melakukan yang namanya pendekatan apresiasi inquiry. Ada secara teknis begini, secara teknis itu ada lima. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan bagja ya tahapannya. B itu adalah ada tahapan bagja. Kita harus bisa mengetahui harapan dari satu, kalau kita bisa kelas ya, kita harus tahu dulu harapan anak-anak itu seperti apa. Nah, maka untuk itu di sini guru harus bisa menganalisis sebenarnya
harapan mereka itu apa, impian mereka itu apa. Nah, setelah itu kemudian ajak mereka untuk ajak mereka, kita giring pada peserta didik berupa artikel ilmiah yang kemudian mereka pelajari, dan saya berikan semacam LKPD, pertanyaan-pertanyaan, mereka belajar secara mandiri dan dikumpulkan setiap 1 minggu sekali. Itu untuk mensiasati keluhan mereka terhadap tidak adanya subsidi kuota. Begitu. Yang penting prinsipnya mereka bisa belajar. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengajak mereka bagaimana caranya merancang suatu rencana perubahan positif. Misal yang sederhana. Jadi perubahan positif ini memang kita harus mulai dari yang sederhana, Bu. Tidak bisa tiba-tiba langsung mewujud ke suatu hal yang ideal. Mulai dari yang kecil saja dulu. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, dan mulai dari diri kita, terutama saat pembelajaran dalam kelas. Yang kemudian nanti bisa kita sharing kepada guru-guru yang lain, praktik baik kita atau best practice kita. Nah, sehingga harapannya nanti bisa menjadi satu ide bersama dalam satu komunitas sekolah. Jadi kalau pendekatannya secara struktural, mungkin yang ada adalah semacam instruksi dan pemaksaan. Tapi kalau pendekatannya kultural, itu adalah merupakan kesadaran bersama. Barangkali itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Iya. Nanti mungkin lebih lanjut bisa membaca referensi yang lain, terutama terkait dengan inquiry apresiatif atau appreciative inquiry. Bisa dilihat di internet banyak sekali. Ya. Terima kasih. Atur nuhun, Pak. Atur nuhun. Sama-sama. Teh. Di kita yang sudah berlangsung ketika sebelum masa pandemik itu adalah pembudayaan senyum, sapa, dan salam. Kemudian pembudayaan kegiatan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan positif itu skupnya kan banyak, bisa saja memuat hal-hal yang sifatnya religius, bisa saja memuat hal-hal yang sifatnya sosial, dan lain sebagainya. Sekarang ini kan muncul
Ya, terima kasih banyak Bu. Ini pertanyaannya luar biasa dari Bu Devi ya. Sepertinya curhat itu bagaimana Bu Devi? Ya oke. Eh, terkait dengan faktor kepemimpinan, seperti yang tadi di slide disampaikan bahwa memang itu cukup mempengaruhi terkait dengan kemajuan sekolah. Di samping juga ada sisi yang lain yaitu pengembangan budaya sekolah. Nah, problem di sini adalah problem komunikasi dan gaya kepemimpinannya. Kadang sekolah kita itu kedatangan pemimpin yang menurut kita itu banyak kekurangan dalam segala hal. Nah, sehingga persepsi kita terhadap pimpinan kita itu yang timbul adalah hal-hal yang negatif dan hal-hal yang menurut kita itu kurang lah dan lain sebagainya. Nah, hal ini kalau kita sudah memiliki persepsi yang tidak berimbang, maka akan berpengaruh terhadap cara kita memperlakukan orang tersebut. Nah, menurut saya sebaiknya kita fokus saja terhadap hal-hal positif yang ia miliki. Hal-hal positif yang ia miliki. Kalau dikaitkan dengan pemimpin, lebih baik kita fokuskan pada sisi positif yang dimiliki oleh pimpinan kita, yang kemudian kita kembangkan, kita berdayakan, kita minta dukungan untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang sederhana saja, mulai dari yang kecil, sehingga asalkan itu konsisten, istiqomah, sehingga memiliki daya manfaat yang luar biasa terhadap peserta didik. Nah, jadi terkait dengan faktor kepemimpinan itu kan suatu hal yang di luar kemampuan, di luar kewenangan kita. Suatu hal yang di luar kekuasaan atau kekuatan kita, lebih baik kita ambil sisi positifnya saja. Tidak perlu kita memandang sisi negatifnya secara terus-menerus, sehingga justru malah menjadi kontraproduktif terhadap budaya kerja kita di sekolah tersebut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu Devi dan Ibu Haji moderator. Terima kasih banyak. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Dewi atas atensinya. Kalau dilihat dari tolak ukur kan kita di awal dalam perencanaan itu ada indikator keberhasilannya. Ada indikator keberhasilan, kita susun dalam rencana, kemudian rencana tersebut di dalamnya ada indikator, sasaran, dan sebagainya. Nah, ketika kita merancang suatu pembiasaan positif di sekolah, misalkan kita ingin membuat suatu gerakan budaya positif di sekolah adalah buang sampah pada tempatnya misalkan. Nah, kita buat perencanaan kegiatan, di situ ada indikator-indikator keberhasilan. Misalkan di sini di dalamnya ada indikator bahwa setiap kelas tidak ada sampah yang berserakan misalkan. Nah, kita pasang target kira-kira waktunya berapa bulan, mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Nah, untuk memahami apakah
pembiasaan yang sudah kita upayakan itu adalah berhasil atau tidak, bisa dilakukan dari kegiatan evaluasi dengan membandingkan realitas yang ada dengan indikator yang sudah kita tentukan seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kelas 1 sedikit. Ada tambahan ya Teh Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Rahman, mohon maaf tadi lupa Waalaikumsalam. untuk mewujudkan budaya positif sekolah itu, di sekolah itu kan ada beberapa unit-unit inilah apa namanya waka gitu ya, atau tim pengembang sekolah, tim pengembang kurikulum gitu kan. Nah ini budaya positif sekolah itu di ranahnya siapa kan, barangkali garda terdepannya itu siapa sebagai penanggung jawabnya, apakah di waka ataupun apakah di tim pengembang sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari struktur manajemen sekolah, sebenarnya yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah ya Bu ya. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Hanya saja kepala sekolah itu kan dia mendelegasikan ke staf-staf, yaitu wakil kepala sekolah. Nah, kalau sasarannya adalah peserta didik, maka itu adalah ranahnya Wakasek kesiswaan. Kalau kita ingin membudayakan kebersihan terhadap sarana dan prasarana supaya siswa tidak gampang mencoret-coret meja, kursi, tembok dan sebagainya, nah ini adalah ranahnya Wakasek sarana dan prasarana. Tapi sekali lagi bukan berarti ketiga Wakasek ini berjalan masing-masing, tetapi mereka harus saling berkoordinasi karena satu kesatuan dalam satu unit kerja. Seperti itu barangkali Ibu. Ya, jelas Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Cukup. Begini. Iya, terima kasih sekali kepada Bu Hajah Lia Rohmasari yang telah meluangkan waktunya menjadi moderator di sesi kali ini. Juga kepada Pak Nur Rahmat sebagai pemateri yang sudah memberikan kita banyak pencerahan insya Allah tentang budaya positif di sekolah. Juga terima kasih sekali kepada Pak Rahmat Sunara sebagai instruktur kita dan Bapak Ibu semua peserta, anak-anak semua juga. Mungkin kita langsung tutup aja ya Bu ya, Pak Nur Rahmat. Ya, terima kasih sekali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sekarang itu Pak.